Rogo Sukmosai, zodiak Leo, yang ada di Surabaya, laki-laki, berumur 42 tahun, yang dulunya pengusaha besar di Surabaya, yang mempunyai hotel dan rumah makan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silahkan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin.
Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingi aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Dan saya sudah mengunjungi 4 kali. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Surabaya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo yang ada di Surabaya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Ya. Di sini seorang laki-laki berumur 42 tahun yang dulunya pengusaha besar di Surabaya yang mempunyai hotel dan rumah makan. Dan saat ini titik terendahnya manusia yang mempunyai hutang 500 juta. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang suami istri. Ya, yang sedang di titik terendahnya manusia, yang dulunya pengusaha besar dan sekarang tinggal di kontrakan. Ya, saya masuk lebih dalam di kehidupan di masa lalunya. Dan ternyata hutang 500 juta ini adalah efek dari corona. Oh, karena corona. Ya, suami istri ini, lebih tepatnya si istri yang memasukkan zodiak suaminya yang Leo, punya hotel. Bukan hotel ya, tapi Wisma, penginapan bintang 3. Oh, penginapan bintang 3. Ya, dan mempunyai restoran rumah makan. Rumah makan. Ya.
Dulu dia bertahan untuk mempertahankan karyawan-karyawannya. Anjir. Jadi gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang untuk membayar bank, untuk membayar cicilan sampai ke rentenir. Ya ampun. Untuk mempertahankan usaha itu, untuk mempertahankan karyawan-karyawannya. Tapi Ya, si Leo ini mempunyai 2 orang anak perempuan yang masih sekolah SMP dan SMA. Dan di tahun 2023 kemarin itu titik finalnya, yang mana dia jatuh brak, rumah, mobil 2, dan aset-aset sudah tidak ada lagi. udah dijual. Dan akhirnya dia tinggal di kontrak-kontrakan dengan sisa hutang 500 juta. Sisane iku iki ya. Sisanya setelah setelah menjual menjual asetnya. Beh. Ya. Di sini istrinya dan suaminya sering menonton Pintu Misteri. Walah, semangat ya. Ya. Usaha. Seorang pengusaha besar di Surabaya. Wih, punya penginapan. Ya. Dan setelah gugur, karyawanmu satu pun tidak ada yang di sampingnya. Betul, padahal dulu Ya. Dan akhirnya diganti bos. anjir. Anak buahnya lari ke bos baru. Oh. Yang diharapkan dia paling tidak menyemangati dia langgeng dan itu. tanda terima kasih untuk perjuangan si bosnya ini kepada karyawan tidak di PHK. Nah, itu untuk dipertahankan pada saat corona Ya. ya Ki ya. Dan pada saat di restorannya pun punya pegawai 20 lebih. Dipertahankannya walaupun sepi Nah, karena dia memikir kasihan karyawan-karyawannya untuk kehidupan sehari-harinya seperti apa. Bukan berarti orang kaya, tidak, tapi dia berpikir bagaimana kasihan. Kelangsungan hidup. Tapi itu tidak dihargain oleh dihargai karyawan. pas pada saat dia meeting besar, saya harus turun di sini. Akan ada orang baru yang akan menggantikan saya. Oh, ya awalnya biasa Mas Yogi. Oh iya Pak, iya segala macam. Tapi pada saat kalau mau cari saya, mau nengok saya, nanti di kontrak-kontrakan ya saya di sini. Tidak ada. Tidak ada satupun yang mendatangi. Tidak ada satupun yang Ya mendatangi. ampun, yang dikorbankan. Iya. Seperti itu. Awalnya saja tangisan di hari perpisahan. Hari perpisahan. Tapi pas di 1 bulan 3 bulan tidak ada satupun dari karyawan-karyawan yang dipertahankan dia itu datang untuk menyengok saja. Dan hutang itu selalu menagih setiap bulan. Nah, gini ku. Dan setiap dia lakukan pekerjaan, ya hasilnya untuk bayar hutang. Bayar hutang, semangat nggih. Dan kadang-kadang dia bayar bunganya saja. Ya Allah. Sisanya buat makan. Semangat wirausaha. Jadi 2 orang anak dan istrinya, dan dia tinggal di kontrak-kontrakan yang sempit. Ya, akhirnya 3 bulan yang lalu, tepatnya di bulan kalau tidak salah tuh November, Desember, Januari. Ya, bulan Desember 2023 saya rogoh sukmo dia. Pada saat itu dia dan Leo dan istrinya sedang naik pohon mangga. Anaknya pengen sekali, Pak, pengen mangga itu Pak, katanya. Wah, tapi tinggi loh nak. Dilempar-lempar tidak jatuh. Ya udah Bapak naik. Dia naik, bapaknya naik, dan susah jauh. Akhirnya istrinya bantu. Terjatuh. Oh ya ampun. Oh, meringis seperti itu. Anaknya, Pak, maaf ya Pak, maaf gara-gara saya Pak. Nggak apa-apa, maaf Bapak yang minta maaf, nggak bisa dapatin mangganya. Maaf Pak, Bapak nggak apa-apa ya. Akhirnya saya datang dan muncul dari pohon mangga. Leo, kenapa? Wah, macan. Jadi menahan rasa sakit sampai macan, jangan seperti itu. Kita sama. Cuman saya bedanya saya diperintah oleh Tuhan untuk membantumu. Maaf, macan saya tidak bisa mengambil mangga itu. Siapa yang mau mangga? Saya bilang. Saya Pak, dia bilang dengan anak kecil itu bilang pada saya Pak, mau berapa mangganya? Mau ambil semua atau berapa yang kau perlu? 1 aja Pak. Saya goyang mangga itu. 2 dapat. Ambillah. Sayangin orang tuamu. Orang tua semua
sudah berjuang untuk membahagiakanmu, tapi dia terjatuh. Dan terjatuh inilah titik dari kehidupannya. Jangan meninggalkan orang tuamu. Setelah saya menasihatin anaknya, kedua orang tuanya menangis. Jangan pernah melihat di masa lalu. Kalau kamu bekas anak orang kaya, jangan pernah kamu mengeluh pada saat kamu sedang jatuh. Ya, orang tuamu seperti ini tidak diinginkannya. Kenapa saya membantu di sini? Karena orang tuamu baik kepada orang lain dan tidak pernah dendam dan tidak pernah mengeluh sama orang Tuhan. Ya, dan dia ikhlas. Apa yang diberikannya, yang dititipkan oleh Tuhan, suatu saat dia ambil kembali, ya sudah, itu hanya dititipkan oleh Tuhan. Dan jangan pernah ceritakan kepada orang lain apabila kamu bekas orang terpandang dulunya. Nah, dari situ saya sudah memberitahu kepada anak dan suami istri si Leon. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Kimacan? Saya harus membayar uang 500 juta. Sedangkan hidup saya seperti ini. Saya mendapatkan penghasilan hanya cukup untuk membayar hutang. Sedangkan anak-anaknya harus sekolah dari sekolah yang bagus loh Mas Yawir di Surabaya. Jadi sekolah yang biasa. Ya, akhirnya saya bilang kepada Leo, berusahalah sesuai skillmu. Tuhan akan mempermudah itu semuanya. Amin ya Allah. Dan bekerjalah banting tulang. Karena Tuhan akan memberikan sesuai kerja kerasmu. Betul. Dan hutang-hutangmu akan lunas selama 3 bulan. Alhamdulillah. Ya Allah, kata dia. Yang penting saya hutang-hutang aja Kimacan. Selanjutnya kalau kalian naik ya alhamdulillah. Kalau tidak pun saya bersyukur asalkan hutang saya lunas. Ya. Apakah kamu malu dengan titik terendah seperti ini? Tidak sama sekali. Dan setelah saya rogoh sukma pertama, besok satu keluarga itu berpuasa 7 hari di bulan Desember. Dan di akhir bulan Desember, saya itu kan kalau tidak salah di pertengahan Desember 2023. Dan mengikuti puasa Ramadan. Bukan, saran saya untuk berdoa di tahun baru. Dan dilakukan itu. Orang-orang pada petasan, mabukan, party, tapi satu keluarga itu benar-benar dia berdoa. Si Leo menjadi kepala imam dan anak-anaknya di belakang. Ya Allah. Aku berdoa. Apa doanya? Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan saya sehingga saya terjatuh saat ini. Saya tidak pernah menyesal, saya tidak pernah menyalahkan ya Allah, tapi tunjukkan jalan terbaik untuk saya membayar hutang. Amin. Dan dia berpuasa. Berpuasa, sudah mulai berpuasa. Ya, dia jual istrinya itu jual rempeyek. Rempeyek, rengginang, pokoknya dijual dia dan anaknya membungkus dan ditaruh ke warung-warung. Ditaruh ke rumah makan. Seteman-temannya itu pada jalan-jalan kemana-mana, tapi si anak ini membantu harus membantu mengantar semua. Terus seminggu sekali dijemput, seminggu sekali ngambilin di hari baru. Terus orang tua si bapaknya itu buat mie ayam dipoto dijual. Jadi kalau udah ada pesanan dia sendiri yang antar. Masya Allah, benar-benar bantu. Jadi semua dikerjain dia 7 hari berpuasa. 7 hari berpuasa. Ya, lalu besoknya si istrinya berjualan es itu di depan sekolahan. Jadi setiap waktu kosong diisi dengan bekerja. Masya Allah. Dan anak-anaknya pas pada saat kosong bagaimana caranya menu atau hal-hal baru yang harus dikerjakan. Anaknya berdagang jualan online. Masya Allah. Live di TikTok. Mental. Semua bekerja untuk menghasilkan uang. Ya Allah, harus. Ya. Mantap. Dan terus itu sampai Januari Februari. Ya. Pas pada saat di bulan April kemarin ini. Kemarin ini dia jual takjil. Semua dikerjain. Semua dikerjainnya dan akhirnya saya mempunyai ide. Di sosial media itu selalu jual rumah. Coba untuk menjadi agensi rumah. Coba jadi agensi rumah. Masya Allah, Tuhan memberikan jalan lurus di sana. Ya,
dia bisa menjual rumah yang MM-an. Karena apa? Berdialog, komunikasi baik, bagus. Bos iya. Berdialog dengan baik, mencari menggait dengan baik, menjelaskan dengan baik, bertemu dengan klien dan diantarkan ke tempat lokasi, memberitahu denah-denahnya, memberitahu ke klien untuk mempelajarin ini segala macam. Dituntun, menuntun klien dengan baik. 3 bulan, Nggih. 500 juta. Habis lunas hutangnya. Jual beli properti, jual beli tanah, jual beli mobil. Istrinya jual beli mobil. Istrinya jual beli mobil. Keuntungan dari mobil 10 juta, 15 juta. Lagui, Masya Allah. Dan anaknya tetap jualan online. Online ya Allah. Dan di waktu lenggang, Nggih. jualan itu tetap ada tuh. Takjil. Dan ini juga istrinya jualan snack lebaran. Snack lebarannya, hampers. Semua dikerjain. Masya Allah. Demi untuk membayar hutang. Tuhan membukakan pintu rezeki semuanya. Kuira. Buat orang-orang yang ingin berjuang dengan satu tujuan, membayar hutang. Bayar hutang. Ya, nanti setelah ini, Nggih. setelah lebaran, akan banyak kemudahan yang Tuhan berikan kepadamu. Amin ya Rabbal Setelah alamin. membayar hutang, Masya Allah, amin ya Allah. dia akan mendapatkan rumah lagi. Rumah lagi ya Ki ya, amin ya Allah. Jadi dia jual beli rumah, keuntungan di rumah dia bisa dapatkan itu. Dan kemarin saya lihat udah ada pelunasan semuanya, ada taruh dari bank. Maaf, sudah cukup. Sudah cukup ya, tenang. Pusing ya. Dan istrinya jual beli, Masya Allah ya. Jadi Istrinya. upload orang nanya deal, upload orang nanya deal. Ya ikut. Dan tidak ada basa-basi PHP segala macam, tidak. Allah, nah itu loh kalau Tuhan Jepret. Dan anaknya online-nya. jual apa aja jadi apa Mas Jawir? Jadi Kalau dia ngambil barang-barang Oh, cuman reseller. Bak. Jadi pas terakhir tadi, pas saya rogoh subuh kemarin tadi, dia sembahyang sholat tahajud berempat. Masya Allah. Setelah itu tanda apa? Tanda terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Ya Allah. Tidak disangka 500 juta dia bisa bayar 3 bulan. 3 bulan udah lunas. Nah, kurang kaya apa Tuhan itu, Nah. Habis itu dia pelukan berempat. Ya Allah. Terima kasih anak-anak, istriku yang selalu membantu saya, keluarga membantu keluarga. Katanya alhamdulillah kita punyain skill masing-masing di sini sekarang. Karena kan dia tidak bisa buat takjil lagi karena sudah mulai menyepi. Oh iya, betul. Cari ide lain. Jadi suaminya jual properti, istrinya jual beli OLX segala macam itu loh Mas Jawir. Tapi tanpa modal. Tanpa modalnya menjual. Hanya menjual mobil-mobil orang. Anjing. Dan anaknya gantian kalau selesai lab sini, non-stop anaknya. Masya Allah, gue. Jualan. Jadi satu yang rekap dan masuk ke rekening masing-masing. Masya Allah. Pas akhirnya berapa rekeningnya? Masya Allah. Rumah itu besar sekali Mas Jawir. Apalagi orang itu bisa kredit untuk rumahnya. Untuk rumahnya lagi ya. Jadi si Leo Surabaya ya. Ya. Itu tadilah. Tuhan tidak pernah berkhianat untuk hasil kerjamu. Apa yang kebaikan yang kau tanam, walaupun orang lain membuat kejahatan padamu, biarkan saja. Yang penting Tuhan tahu kebaikan kamu dan Tuhan memberikan jalan. Dan saya tidak pernah menyuruhnya untuk berpuasa 7 hari, tapi sengaja dia untuk berpuasa 7 hari satu keluarga itu untuk satu fokus, yaitu membayar hutang. Ya Allah, benar dah ya. Dan Tuhan memberikan kelebihan cara berkomunikasi yang baik, cara meyakinkan klien. Cara yang kliennya tidak tahu apa-apa ditunjukkan dari awal sampai akhir. Nah itu gue. Dan sampai kejar jemput bola. Anjir, betul. Kalau itu saya jemput ya Bu, segala macam naik motor. Jangan naik mobil saya aja, bisa nyetir nggak? Oh bisa Bu. Orang nggak tahu. Nah, kalau dia itu bos besar di Surabaya. Nah itu, nggak perlu diingat-ingat ya. Iya. Sebelumnya kerja di mana? Oh di hotel Bu. Oh ya kenapa keluar? Ya pas itu corona Bu. Dia tidak tahu saya dulunya bos, enggak. Jadi pada saat kalian terjatuh, jangan pernah cerita siapa dirimu dulu. Udah ikhlaskan. Karena kalau kalian ikhlas, Tuhan akan memberikan berlipat-lipat ganda untuk kalian. Masya Allah. Tapi jangan pernah diceritakan masa lalu kalian. Kalian bekas siapa, bekas apa. Orang nggak peduli. Ya. Orang tidak peduli itu. Ya,
Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Leo, Leo yang di Surabaya. ya Allah. Masya Allah, saya lihat dia berjualan takjil apa saja, ya. Ya Allah, semangatnya Pulang dari takjil, ya. Dia live lagi, Anjir. si orang tuanya sibuk untuk sibuk properti. untuk jual Jual beli properti. Terus pada saat nggak ada uang, belum ada penjualan segala macam, satu kuota di hotspot semuanya. Hotspot ya betul. Ya semuanya. Betul. Ini lah ya. Mudah-mudahan ada yang pembelian biar kita bisa bayar Untuk beli kuota. Alhamdulillah. Ada aja. Ada aja. Asalkan rezeki. berusaha, jangan merenung, jangan menangis. Boleh kalian menangis. Habis itu hapus air mata kalian, maju lagi. Boleh kalian istirahat. Habis itu bangkit lagi dengan versi lebih baik. Betul. Tuhan akan melihat satu persatu perjuangan dari manusia tersebut. Dan Tuhan akan buka itu pintu rezekinya. Kalau kalian tahu sudah pintu rezeki yang mana yang lancar, itu diperdalam. Ya. Dan anaknya pun perempuan cantik-cantik, tapi ya tidak gengsi dan tidak malu. Dan sempat dibully, wah dari sekolah sana ke sini pasti orang tuanya bangkrut. Iya. Orang tua saya bangkrut demi mempertahankan semua karyawan-karyawan Betul. orang tua saya di sana. Ya. Pelajarannya adalah yang kita dapat dari Leo Surabaya. Kalau kalian di titik terendahnya manusia, bermohonlah kepada Tuhan. Akan ada orang-orang baik membantumu. Lebih sujudlah kepalamu ke bawah, tanda bersyukur. Karena di balik itu semua, Tuhan akan memberikan rezeki yang berlimpah kepadamu. Amin. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan takdir. Jangan pergi ke pesugihan. Betul. Bermohonlah kepada Tuhan, ya. Dan juga banyak menanamin kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah nih Rek, ya. Ujian cobaan ngoten iki ya. Tuhan itu menguji mencoba umatnya itu tidak melebihi dari kemampuan. Betul. Nah, jangan sampai membenci Tuhan ya Rek ya. Dan di sini pun juga Mas Jawir memetik bagaimana ketulusan keluarga ya Ki ya. Jangan nangis. Bersyukur kepada Tuhan ya. Saya mah cuma pelantara di sini. Ketulusan keluarga, ketulusan istri yang tidak meninggalkan suami, anak-anaknya pun yang membantu untuk kehidupan keluarga bersama ngoten iki ya Allah, keluarga yang sangat harmonis ya. Tapi cepat sekali loh Mas Jawir, dalam 3 bulan Tuhan angkat lagi. Tuhan percaya dalam 3 bulan itu. Lagi nih Ki, karena kan ujian cobaannya ini kan diselesaikan bersama-sama ya Ki ya. Yang anaknya pun juga ikut membantu berdoa bersama, istrinya pun terus mendampingi, sang ayah pun juga mempunyai semangat besar ya. Jadi ya Tuhan tidak ragu, sekeluarga semuanya positif ya Ki ya. Sehingga secepat kilat itulah Tuhan untuk memberikan rezeki untuk pelunasan 500 juta. Tuhan itu maha kaya ya Rek ya. Jangan sampai kalian itu membenci Tuhan. Mujizat Tuhan, karunia Tuhan, berkat Tuhan itu nyata. Asalkan umatnya pantas untuk diberikan mujizat, karunia, berkah. Kalau kalian tidak pantas, introspeksi. Introspeksinya bagaimana? Banyak kok contoh-contoh yang dimana bisa kalian gunakan untuk introspeksi. Salah satunya si Leo ini tadi sekeluarga. Tapi kalau seandainya salah satu dari keluarga kalian tidak menerima titik terendah, ya itu tadi gimana lagi berarti? Gimana itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya berarti. Berarti banyak hal yang harus diperbaiki di keluarga kalian. Ya, nah ya itu tadi. Walah, semangat. Alhamdulillah ya, sampun nggih. Leo ya. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut Rek untuk pesan penting untuk 6 zodiak di bulan April 2024. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk pesan penting untuk 6 zodiak di bulan April di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat,
Nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus ditunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan ya, Rek ya. Ya, kita akan lihat ada berapa ada pesan penting apa saja di bulan April untuk 6 zodiak. Ini pesan penting, jangan sampai kalian lewatkan, Pak. Ya, tapi sebelum saya memasukin penerawangan lebih dalam lagi ya, saya selalu mengingatkan para saudara-saudara saya untuk di luar sana menjaga kesehatan. Ya, karena investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat sudah pasti bisa bekerja, mencari rezeki, dan berkumpul dengan keluarga. Buat apa kalau uang kita banyak, harta kita banyak, tapi kita atau orang-orang yang kita sayangi selalu masuk rumah sakit dan merasakan kesakitan karena tidak sehat. Ya, inilah satu-satunya rahasia saya selama ini yang akhirnya saya keluarkan. Botol minum Infus Bio Kristal Spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Karena di sini saya lengkapi dengan batu kristal alam yang namanya Rose Quartz, yang artinya untuk men-scanning air yang ada di botol kesehatan ini dan menarik energi positif dan juga menarik dari doa-doamu. Inilah cara saya untuk menyehatkan diri saya ya, baik penyakit medis ataupun non medis ya. Cara saya untuk menenangkan hati dan pikiran apabila saya mempunyai permasalahan. Cara saya untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh, dan cara saya untuk awet muda. Ya, banyak-banyakin minum air putih. Kalau kalian sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini ya, satu hari harus 3 botol air putih airnya yang ini kalian minum. 3 botol. Ya, 3 botol ini ya, minimal. Karena cara alam semesta dan cara kerja batu kristal ini untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh kalian dengan menggunakan dengan mengeluarkan kotoran besar, kencing, keringat, sendawa, dan buang angin. Itulah cara botol minum kesehatan ini untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Ya, untuk penyakit medis bagaimana Kimacan? Ya, itu tadi. Kalau kalian mempunyai obat dari dokter, minum obatnya dan minum dengan botol minum kesehatan ini. Tapi kalau kalian merasa tubuh kalian itu tidak baik karena ada energi negatif, doakan. Sihir kiriman, santet, pelet, guna-guna, gunakan minum ini. Ya, didoakan. Ya, tapi ingat, sehari itu minimal 3 botol ini. Ya, didoakan dulu. Banyak-banyaklah minum air melalui botol minum kesehatan Infus Bio Kristal Spiritual. Dan ini tidak boleh diisi aneh-aneh ya. Boleh diisi air putih dingin, air putih hangat boleh. Tapi kalau diisi soda, kemudian kopi, teh itu tidak boleh ya, Rek ya. Nah, ini mahar nih pun Rp1.250.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Ya, karena batu kristal ini bisa men-scanning air putih. Air soda, air kopi, air teh tidak bisa. Ya, itulah fungsinya dari batu kristal. Ya. Dan juga apabila setelah kalian doa terus kalian minum, itu kadang-kadang rasanya berubah. Ya, seperti air segar, air pegunungan dingin seperti itu. Kadang-kadang juga seperti air kelapa dan kadang-kadang juga payau. Itulah hasil dari fermentasi doa-doa kalian. Serapan dari doa kalian ya. Ya, parfum Sanjagat atau parfum aura hari ini saya menggunakan yang warna biru. Biru ngoten nggih, langit samudra monggo. Parfum Sanjagat ini selalu saya gunakan untuk saya beraktivitas, menerawang, dan bertemu-temu dengan orang-orang di luar sana dengan menggunakan parfum Sanjagat. Karena parfum Sanjagat ini bisa mendeteksi energi negatif di luar tubuh kalian. Kalau di dalam saya gunakan botol kesehatan. Ya. Dan membuka aura positif sekali di sini. Wanginya tuh bonus, wanginya enak sekali. Doa dulu deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gelang Tricakrojo lali disemprot kalau pakai parfum aura parfum Sanjagat. Ini mahar nipun 200.000. Syarat yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan golongan darah. Paket kinyis-kinyis Mas Jawir ora sampai kelalen nih kira ya. Kinyis-kinyis Mas Jawir banyu mustika satu-satunya face mist sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
So kalau pakai banyu mustika itu akan kencang buat kalian. Iya, glowing ngono rek ya. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit, ya. Ini namanya minyak gandala, ya. Minyak penarik rezekimu sendiri, ya. Sengaja saya buat dengan berbahan dasar ini minyak ari-ari menjangan yang mana mempunyai energi besar untuk menepis yang namanya energi-energi negatif, ya. Kenapa saya buat minyak gandala ini? Karena banyak sekali di luar sana, ya, dari orang-orang yang iri sirik dengki atas rezekimu, atas pencapaianmu, atas kesuksesanmu. Jadi mereka menggunakan pemikiran negatif atau pemikiran-pemikiran kotor untuk menutup rezekimu. Tapi jangan khawatir, selagi ada minyak gandala, ya, semua hal-hal yang seperti itu akan lancar kembali. Ya, ingat, yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala untuk menarik rezekimu sendiri yang Tuhan berikan, yang ditutup dari orang lain. Jadi apabila rezekimu sudah lancar, ya, manfaatkan rezeki itu yang kamu dapatkan dari Tuhan, ya. Untuk apa? Membayar hutang, ya, menabung, kembangkan usaha, bahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, bantu orang-orang yang membutuhkan di sekelilingmu. Saya yakin sekali rezeki itu akan semakin deras. Amin. Pakai setiap hari, ya, gunakan setiap hari yang konsisten, ya. Tapi ini khusus orang-orang yang bekerja. Ya, orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ya wira usaha pun juga bisa kira. Ya, mahar pun Rp230.000 belum termasuk ongkir minyak gandala. Ya. Baik. Kita lihat ada zodiak apa saja? Zodiak 6 zodiak. Ini pesan penting untuk di bulan April, ya. Jadi kalian cermati karena saya di sini hanya intinya saja. Pesan penting 6 zodiak di bulan April 2024 kira ya. Kalian wajib dicermati. Intinya saja. Zodiak pertama, Aquarius, ya. Kita lihat pesan penting untuk zodiak Aquarius di bulan April 2024. Nomor setunggal Aquarius. Ya. Di sini yang saya lihat relaksasi. Jadi untuk si Aquarius di bulan April ini mereka banyak sekali mengalami pertemuan permasalahan. Pesimis. Ya, sempat tidak pede dengan apa yang dilakukan karena banyak sekali tekanan-tekanan hutang atau cicilan-cicilan yang kamu akan hadapin dan permasalahan di luar sana. Ya, itu tadi. Ya, kesulitan yang paling utama adalah pikiran, ya. Jadi kalau manusia sedang mempunyai masalah, ya, yang harus diperbaikin bukan permasalahannya dulu, tapi hati dan pikiran kalian yang harus ditenangin. Sehingga kalau hati dan pikiran sudah bisa tenang, ya, permasalahan akan dapat solusinya. Dan kamu akan jauh lebih tegar untuk menghadapinya. Ya, jangan buat hati dan pikiranmu dikuasain jin sehingga jin itu melemahkan sikapmu. Ya, jadi untuk Aquarius harus semangat. Karena siapa lagi yang menyemangati kalau bukan dirimu? Karena orang-orang seseribu teman-temanmu, mereka tidak akan pernah peduli. Kalau bukan kamu sendiri yang akan menyelesaikan itu. Paling orang-orang di luar sana, ya, hanya mengatakan semangat ya, dan juga kamu pasti bisa ya, itu hanya lewat seperti angin. Tapi selanjutnya kau yang berperan di sini. Jadi kalau kamu bertemu titik seperti ini, semangat ya, harus kamu buat ide sendiri. Tenangkan pikiran kamu, tapi jangan terlalu lama. Boleh kamu nangis, tapi habis itu hapus dan maju lagi. Boleh kamu istirahat, tapi habis itu berdiri dan maju dengan versi terbaik. Betul. Ngoten ya Ki ya, Masya Allah, alhamdulillah Ki, semangat tuh ya Rek ya. Ya ampun, ini si Aquarius ya. Ojo pesimis ya. Apa malah yang kedua? Scorpio. Scorpio guys. Ya. Kita lihat pesan alam semesta yang penting untuk Scorpio di bulan April. Ya. Jangan terlalu membara-bara ikutin apa maumu. Jangan terlalu ambisi. Jangan terlalu memperlihatkan kepada orang-orang akan kemampuanmu. Jangan pernah show up. Jangan pernah membanggakan diri sendiri. Jangan pernah
menunjukkan sesuatu untuk supaya kamu terlihat Lebih. wow di depan orang lain. Karena kalau kamu tidak bisa mengendalikan ini, kau akan hancur dan dianggap rendah sama orang lain. Malahan ya Ki. Ya, makanya saya selalu bilang ya, pada saat kalian banyak duit, tenang. Pada saat kalian tidak ada uang, juga tenang. Biar orang-orang di luar sana tidak bisa mendeteksi kamu ada uang atau tidak ada uang. Betul. Ya, jangan hanya minta popularitas atau minta pengakuan kamu show up. Dan akhirnya pas pada saat uang kamu tidak ada, kau jatuh dan kamu akan ditertawakan. Tuh dengerin. Ya, Scorpio hati-hati di bulan April. Ambisi, ego harus ditahan. Karena tidak bisa menahan, kau akan lebih jatuh. Malu. Gitu ya Ki ya. Waduh Ki ya, ndak usah soap, ambisi, egonya jangan terlalu berlebihan ya, Scorpio, biar nanti nggak membawa bencana bagi diri sendiri. Harus seperti ini, harus lakukan ini. Dipikirkan dulu. Dipikirkan 1000 kali untuk melakukan hal itu bagus atau tidak ya. Betul. Jangan hanya memikirkan sepintas, yang penting kayak gini ya. Yang penting dilihat orang, wow, jangan sampai seperti itu. Bilang aja bahwa berlian ya tetap aja berlian, ngono ae. Enggak usah ditunjukin, tetap berlian kok. Aries nomor 3. Ya. Kita lihat pesan penting alam semesta untuk Aries di bulan April. Ya. Move, di sini ada gambar 2 gunung yang terpisahkan oleh air. Di sini disarankan untuk Aries jangan keras kepala. Jangan mempunyai pemikiran sendiri. Harus kamu bijaksana, bisa sekali-sekali mendengarkan nasihat orang lain. Tidak semua kata-katamu atau pemikiranmu itu betul. Ya, apabila kamu tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain, masukan orang lain, dan kamu mempunyai egonya tinggi, ya, kamu akan keluar dari zona aman ini menjadi zona penderitaan. Hati-hati. Kita sebagai manusia adalah banyak salah, ya. Tapi dari kesalahan, ya, kita bisa introspeksi. Karena manusia paling susah sekali untuk introspeksi diri sendiri. Akui. Ya, manusia susah sekali untuk introspeksi diri sendiri. Jadi, Aries, sebelum terjadi di bulan April ini, lebih baik kamu introspeksi diri sendiri, menahan semuanya. Jangan ego, jangan keras kepala. Ya. Takutnya menyesal, karena penyesalan itu pasti di belakangan. Betul. Kalau di awal pendaftaran. Gitu ya Ki ya. Ki, rungokno iki ya. Untuk Aries jangan keras kepala. Nanti kalau kamu keras kepala, kamu bisa memutuskan sesuatu hal yang sepihak dan akhirnya penyesalan. Iya. Ya Ki ya, napa malih Ki? Yang keempat, Virgo. Virgo. Ya, kita lihat dari zodiak Virgo. Pesan penting alam semesta di bulan April. Ya, Virgo. Di sini ada gambar danau yang tenang. Artinya kamu harus tenang di bulan April. Jangan gerabak kerubuk, jangan kasak kusuk. Hal-hal yang kecil, yang sebenarnya sepele, kamu pikirkan serumit-rumit mungkin sehingga membuat pikiran dan hati kamu menjadi was-was. Ya, hal kecil sebenarnya ini. Tapi kau buat ribet sendiri dengan pemikiranmu. Belum tentu apa yang kamu pikirkan itu terjadi, sayang. Betul. Ya, di bulan April kamu harus jauh lebih tenang. Pakai jurus Mas Jawir. Masa bodoh. Pakai masa bodoh. Ya, kadang-kadang ilmu masa bodoh itu perlu untuk Virgo. Karena Virgo tipikal orang mikir gini. Tapi belum tentu terjadi itu. Ya, si Virgo harus bisa menyeimbangkan menyeimbangkan pikiran. Jangan buat diri kamu jadi was-was, panik dan ketakutan sendiri. Karena kalau kamu menjadi panik, was-was, ketakutan sendiri, pekerjaan akan hancur, mood akan hancur. Betul. Dan juga kamu tidak bisa konsentrasi untuk bekerja. Gitu ya Ki. Sebenarnya gara-gara dia sendiri yang membuat pemikiran terlalu berlebihan, sehingga membuat mood, hati dan pikiran, perasaan itu jadi tidak baik. Betul. Akhirnya mempengaruhi yang lain-lainnya, pekerjaan terpengaruh dan lain-lainnya terpengaruh. Di saat sebenarnya permasalahan ini kecil ya Ki ya.
Oh, bisa selesai dengan secepatnya, tapi kamu sendiri yang mempersulit. Menyiksa diri sendiri. Aja menyiksa diri sendiri ya. Ya, yang kelima sekarang, Ki. Hah? Oke, kelima tadi Virgo, yang keempat, sekarang yang kelima. Oh, iya. Leo. Oh, Leo. Ya. Yang pertama tadi apa, Mas Jawir? Aquarius, Scorpio, Aries, Virgo, sekarang Leo. Oh iya, Leo yang kelima ya. Kita lihat zodiak Leo. Ya, pesan alam semesta yang penting di bulan April untuk zodiak Leo. Rilis, yang artinya pesan untuk Leo di bulan April, ya. Jaga gatal tangan, gatal mata. Jangan boros di bulan April, Leo. Ya, karena kalau kamu boros di bulan April, kehidupan kita masih panjang di luar sana. Ya, kehidupan tidak hanya di bulan April saja. Jangan pernah berpikir yang penting abisin aja dulu, nanti di bulan April di bulan berikutnya mikir lagi. Jangan, sayang. Betul. Ya, karena pada saat kalian tidak ada uang, siapa yang membantu? Diri sendiri. Mau pinjam sana pinjam sini. Yang awalnya udah hedon di sosial media, udah sana kesini, tiba-tiba pas akhir April, tolong dong pinjamin dulu buat ini, malu nantinya. Ya, lebih baik Leo harus bisa mengerem karena kehidupan masih panjang, saya. Betul. Itu ya, Ki ya. Nah, ini ya Leo ya. Ingat, ojo boros-boros, lebih baik ditabung. Ya. Mau Ki yang terakhir. Gemini. Ya. Kita lihat pesan alam semesta untuk Gemini di bulan April. Ya, pelangi. Artinya Gemini, ya, saya tahu kau seorang pendendam. Gemini ini gampang sekali berbaur, tapi jangan sekali-sekali menyakitin hatinya. Dia akan memaafkan, tapi dia tidak akan pernah lupa orang-orang yang pernah menyakitin dia. Tapi untuk Gemini di bulan April ini, kamu harus lupakan mereka. Hapus dendammu, hapus bencimu. Ya, sehingga di bulan April akan kamu tarik magnet rezeki di bulan-bulan kemudian. Walaupun hati ini hancur, tidak apa-apa, biarkan ya. Tapi saran saya di bulan April, kamu harus bisa legowo, melepaskan ya, dendam. Melepaskan dendam kepada orang-orang musuhmu, dan juga keluarga-keluarga yang membuat sakit hatimu, atau orang-orang lain yang mengkhianatimu. Sudah, lepaskan. Ikhlaskan. Di bulan Fitri ini kamu bisa melepaskannya, gitu ya, dan bersih kembali. Biarkan. Yang penting mereka sudah nanti mereka akan diatur alam semesta, akan berjauh sendiri tanpa bisa berhadapan lagi. Alhamdulillah, ini si Gemini. Ayo, nggak usah memupuk kebencian, apalagi sebuah dendam ya. Gemini akan memaafkan, tapi dia masih akan teringat. Dongkolnya masih tetap membekas, ibaratnya kaca yang pecah, walaupun disatukan lagi tetap ada bekasnya. Ya, gitu ya, Ki ya. betul. Oh alah, pintar-pintar si Gemini untuk menghapus dendam. Gemini itu kan di bulan tengah ya, Okay. dan gambarnya tuh ada dua kembar, ya. anak kembar dua. Gemini ini tergantung dari orang yang mendampinginya atau circle. Kalau circle-nya bajingan, dia akan menjadi orang bajingan. Tapi kalau circle-nya baik, dia akan menjadi orang baik. Nah, bagaimana mengetahuinya, Ki Macan? Kau tahu sendiri itu. Jadi kalau kamu sudah tahu circle-mu kayak apa, terus kemudian kalian menginginkan sesuatu hal yang lain, yang B, ya udah bisa, kalian harus mempunyai circle B untuk dapat B. Betul. Oh no ya, Ki ya. Dan mereka suka tergantungan. Kalau udah enak di circle B, udah tahu dia sebenarnya circle B ini seperti ini. Untuk keluar, aduh, lawan ya, kalau itu tidak baik untukmu. Betul. Kalau untuk kebaikan ya harus dilawan ya, Ki ya, harus berani keluar jalur. Ya. Ngoten. Ya, waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Ini ada 6 zodiak pesan yang diberikan Ki Macan melalui kartu oracle dan kartu tarotnya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadikan bahan renungan dan juga introspeksi untuk kakak-kakak semuanya yang 6 zodiak ini tadi. Ya. Kalau untuk sifat dan karakter apa nih Kiki yang harus ditonjolkan atau
Untuk karakter tidak ada di Tidak sini. ada Ki ya. Karena karakter itu pada saat kita menerawang rezeki. Untuk merawang rezeki ya udah baik Ki Macan, terima kasih Ya. Ki ya. Kalau begitu saate Mas Jawir ini mau menginformasikan kagem kakak-kakak sedayanipun ya rek yo. Ini untuk medianya Ki Macan ada garam mahacakra ayo. Kalau untuk diminum itu ada botol kesehatan. Iya. Nah, ini kalau untuk direndam dan juga bisa untuk mandi, ini namanya garam mahacakra. Di mana garam mahacakra ini juga sama, Rek, untuk kesehatan, untuk melunturkan energi negatif, Kesialan, kesialan, mendetoks. detoksifikasi ya Ki, yang Iya. menyerap racun-racun di dalam tubuh melalui perendaman kaki. Ki ya. Buka aura kalau kalian susah mendapatkan pekerjaan. Buka Nah. aura kalau kalian susah pakai jodoh. Iya. Ya. Kalau kalian selalu sial, rendam dan mandi. Mandi, rendam dan mandi dengan garam mahacakra. Nggak usah bingung kalian apa bedanya dengan paket mandi buka aura ya. Semuanya mohon maaf, media-medianya Ki Macan jangan membuat kalian bingung. Semua tergantung dari niat dan Betul. doa kalian. Betul. Kalau kalian cocok dengan proses perendaman dan mandi dengan garam, ya pakai garam mahacakra. Tapi kalau kalian menginginkan dalam bentuk cairan saat proses mandi, yaitu paket mandi buka aura. Kelengkapan dari garam mahacakranya Ki Macan itu akan dilengkapi dengan rempah melati kering dan juga rempah daun sirih kering yang sudah diritualkan secara khusus oleh Ki Macan untuk membantu si pemakainya. Ya. Kira ya. Untuk order hanya melalui admin 1 dan admin 2 yang akan melakukan proses seleksi. Sampun Ki ya. Aduh, kalau sudah jangan lupa nanti dilihat di akhir video itu untuk mengetahui nomor telepon admin 1, 2 dan 3 apa saja ya Rek ya. Lihat nanti di akhir video itu ada nomor telepon admin 1, admin 2 dan admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online itu di Shopee dan TikTok, cariin nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online. Ya. Baik, kalau sudah ojo lali wajib dan harus kita warga negara Indonesia mendoakan selalu negara tercinta kita negara Indonesia untuk NKRI Harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesulitan yang sebenarnya adalah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri. Nah itu kesulitannya itu tadi kayak si Virgo yang pesannya Ki Macan tadi ya Ya. Ki yo, yang cara berpikirnya dipersulit, diperumit, dipikirkan terlalu jauh, Ya. padahal belum tentu nanti ketakutan yang terlalu jauhnya itu seperti yang kamu pikirkan. Betul. Laras betul Ki ya. Nah, nggak usah pikiran terlalu jauh karena terkadang solusi itu ya kita jalani dulu baru ketemu solusinya. Iya. Jangan terlalu banyak dipikir terkadang kayak ya ongol-ongol betok itu juga perlu. Iya, betul. Matur nuwun nuwun. Sami-sami. Saya Mas Cair Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.